Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, karena kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan dilihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat dibaca melalui media cetak. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Terdapat 6 ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Berita yang disampaikan harus sesuai dengan fakta dan bukan opini dari sang penulis. Yang kedua adalah peristiwa khusus. Berita biasanya mengabarkan peristiwa yang jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya dan bukan merupakan kejadian sehari-hari. Yang ketiga adalah aktual. Peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang baru saja terjadi, bukan peristiwa dari masa lampau. Yang keempat adalah data asli, yaitu data yang disajikan dalam berita adalah data asli, bukan hasil dari rekayasa. Yang kelima, objektif. Berita bersifat objektif, bukan subjektif, bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Yang keenam, ialah alur berurutan, yaitu alur peristiwa yang diberikan harus berurutan dari awal hingga akhir, dan sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya terdapat unsur-unsur teks berita yang biasa dikenal dengan 5W1H. Yang pertama, who, yaitu siapa. Unsur siapa adalah sebuah unsur untuk mengetahui siapa saja yang ada dalam berita tersebut, serta yang mengalami peristiwa secara langsung yang dimuat dalam berita. Yang kedua, what, apa. Setelah mengetahui siapa saja yang ada dalam berita, unsur selanjutnya yakni untuk mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi atau dialami oleh tokoh tersebut. Yang ketiga, where, yaitu di mana. Unsur di mana berfungsi untuk memberikan informasi seputar tempat terjadinya peristiwa dalam berita. Yang keempat, when, yaitu kapan. Unsur kapan berfungsi untuk mengetahui waktu terjadinya peristiwa itu kapan terjadi. Yang kelima, why, yaitu mengapa. Unsur mengapa berfungsi untuk menjelaskan mengapa peristiwa dalam berita bisa terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana, yaitu unsur bagaimana berfungsi untuk menerangkan bagaimana peristiwa dalam cerita dapat terjadi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Ciri-ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Yang keempat, penggunaan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner.
Denpasar, Kompas.com. Seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang dinyatakan gugur Minggu 25 April 2021 sore. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto di Base Ops Lanut 1 Gusti Ngurah Rai Minggu petang. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur, kata Hadi. Ia mengatakan hal ini berdasarkan pemindaian secara akurat oleh KRI Rigel di lokasi yang ada kemagnetan yang kuat sebelumnya. Pemindaian menggunakan multi-beam sonar dan magnetometer. Pemindaian ini menghasilkan citra bawah air yang lebih detail. MV Swift Rescue Singapura telah menurunkan ROV dan melakukan citra bawah air secara visual menggunakan kamera. Telah diperoleh citra yang dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402. Bagian kapal yakni meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Diberitakan sebelumnya, KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang pada Rabu 22 April 2021. Kapal buatan Jerman ini dinyatakan hilang kontak saat melakukan latihan menembak torpedo di Laut Utara Bali. Kemudian, setelah dilakukan pencarian, Sabtu 24 April 2021 dinyatakan tenggelam. Hal tersebut setelah ditemukan sejumlah serpihan bagian KRI Nanggala 402. Mari kita analisis struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi, yaitu berisi pembuka atau penjelasan singkat seputar berita yang hendak disampaikan dalam teks. Orientasi menentukan arah pemberitaan. Pembaca dapat mengetahui apa saja yang akan dimuat isi berita. Contohnya pada paragraf pertama, yaitu seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang dinyatakan gugur Minggu tanggal 25 bulan 4 tahun 2021 sore. Yang kedua, peristiwa. Berisi runtutan peristiwa dari awal hingga akhir sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi. Urutan kejadian disampaikan secara kronologis. Setiap detail peristiwa harus terverifikasi agar tidak terjadi misinformasi atau disinformasi. Contohnya terdapat pada paragraf kedua hingga akhir. Yang ketiga adalah sumber, yaitu berisi dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Sumber berita antara lain dari hasil percakapan dengan narasumber, para ahli, data statistik, laporan, surat, ataupun dokumen resmi. Contohnya, Denpasar, Kompas.com.